Satu negara bagian sedang melakukan perebutan penduduk yang akan membuat para perencana kota paling berpengalaman pun tercengang. Tempat itu hampir seluruhnya gurun. Sebuah landscape seganas ini seharusnya menghalangi pertumbuhan. Namun hanya dalam 1 tahun, 28.000 penduduk baru mengemas barang-barang mereka dan pindah ke sana. Lihatlah peta Amerika Barat dan kebanyakan orang melihatnya sebagai perangkap maut. Tapi ribuan keluarga melihatnya sebagai jalan keluar. Arizona punya lebih banyak lahan, California punya lebih banyak uang, Utah punya lebih banyak air. Namun kerajaan gurun ini melesat ke puncak grafik pertumbuhan. Satu kota yang berkilauan, satu industri yang didorong oleh maksiat. Jika Anda tidak datang untuk berjudi atau menonton pertunjukan, tidak ada gunanya berlama-lama di sana. Lalu segalanya berubah. Ini adalah negara bagian yang terkurung daratan dengan pasokan air yang semakin menipis dan ekonominya dulu sepenuhnya bergantung pada pariwisata. Namun data menunjukkan Nevada mengalahkan negara-negara bagian yang secara historis lebih besar dengan keunggulan awal yang besar. Kenapa? Untuk mengetahuinya, berkendaralah ke arah timur dari Reno melalui I-90 menuju Tahoe Reno Industrial Center. Tempat ini mungkin terlihat seperti kompleks industri pada umumnya, tapi yang satu ini berbeda. Ini adalah tulang punggung rantai pasokan Amerika. Dari satu titik ini, sebuah truk bisa mencapai Seattle, Phoenix, atau Los Angeles dalam waktu 24 jam. Karena alasan ini, raksasa teknologi seperti Google dan Switch telah pindah ke sini bersama gigafactory besar milik Tesla. Koridor ini bukan hanya jalan aspal yang terbuka lebar, ini adalah tulang punggung inovasi. Gudang-gudang sedang menjadi micro hub untuk robotika, inventaris yang dikelola AI, dan pengiriman yang dibantu drone. Dengan memotong waktu transit dan menghindari pelabuhan yang padat, perusahaan dapat mengurangi biaya pengiriman. Bagi karyawan, biaya hidup jauh lebih rendah dibandingkan Bay Area atau Seattle. Pusat teknologi dapat berkembang tanpa tekanan perumahan yang memberatkan. Startup di Reno sekarang memiliki akses ke talenta tanpa harus menghadapi repotnya perjalanan pergi pulang setiap hari. Ini adalah ekosistem teknologi mini di tengah gurun. Clark County sedang dibangun ulang sepenuhnya. Nevada Selatan sekarang bukan hanya tempat untuk perjalanan akhir pekan. Tempat ini sedang berubah menjadi pusat bisnis. Perusahaan global mendapatkan cara untuk tetap terhubung dengan pelabuhan pantai barat tanpa biaya tinggi dan kemacetan kota-kota pesisir. Dan uang pun mengalir masuk. Hanya dalam setahun terakhir, miliaran dolar telah mengalir ke Henderson dan North Las Vegas untuk memperkuat rantai pasokan Amerika. Nevada memanfaatkan pajak yang rendah dan proses administrasi yang cepat untuk memungkinkan pertumbuhan pesat yang hampir mustahil ditemukan di tempat lain di wilayah barat. Otomatisasi, energi hijau, raksasa teknologi, semuanya tertarik ke gurun ini. Semua ini adalah bagian dari rencana dari Las Vegas Global Economic Alliance. Mereka telah menjadi bagian penting dalam fase ekspansi saat ini. Pada tahun 2027, gurun ini bisa menjadi pusat kekuatan manufaktur Amerika. Tapi itu semua hanya di permukaan saja. Salah satu faktor terbesar tersembunyi di dalam tanah. Nevada menyimpan perak baru. Lithium, Thacker Pass, tepat di sekitar Humboldt County, menyimpan cadangan lithium terbesar yang diketahui di Amerika Serikat. Lembah tunggal ini bisa menyediakan cukup lithium untuk menggerakkan 800.000 kendaraan listrik per tahun. Nevada adalah motor penggerak era kendaraan listrik untuk masa depan transportasi. Namun membangun masa depan bertenaga baterai membutuhkan jumlah listrik yang sangat besar. Dan di gurun itu adalah masalah. Namun untuk memenuhi permintaan tersebut, Nevada sedang mengambil tindakan. Ini adalah satu-satunya negara bagian di barat yang secara agresif membangun kembali seluruh jaringan listriknya. Proyek andalannya adalah Greenlink West, sebuah jalur transmisi tegangan tinggi sepanjang 472 mil yang akan menghubungkan Las Vegas langsung ke Reno. Jalur energi besar ini dibangun untuk mengirimkan sejumlah besar listrik terbarukan dari ladang surya di gurun langsung ke pusat teknologi di Nevada Utara. Dan itu menarik perhatian industri lain. Pusat data bisa mengonsumsi hingga 10% listrik dunia pada tahun 2030. Itu sama banyaknya dengan listrik yang dikonsumsi oleh negara industri besar seperti Jepang dalam 1 tahun. Dengan lahan yang luas dan peraturan yang stabil, Nevada telah menjadi lokasi utama untuk fasilitas-fasilitas ini. Untuk menjaga server-server ini tetap berjalan sepanjang hari, Nevada sedang membangun Gemini Solar Project. Terletak tepat di luar Las Vegas, proyek ini berfungsi sebagai baterai berkapasitas 1,4 gigawatt jam.
Meskipun negara bagian ini tetap terhubung dengan jaringan energi California, proyek ini memungkinkan Nevada melepaskan pertumbuhan industrinya dari jaringan California yang kelebihan beban dan sudah tua di sebelahnya. Dengan menghasilkan hampir 950 megawatt dari pembangkit panas bumi miliknya sendiri, cukup untuk 700.000 rumah. Nevada dapat memasok listrik untuk sektor industri dan teknologi yang berkembang tanpa bergantung pada California. Terobosan terbesar dalam hal ini terjadi di Humboldt County pada Project Red. Furvo Energy membangun sistem panas bumi komersial pertama berbasis geothermal rekayasa di Amerika Serikat dengan memanfaatkan batuan panas yang dalam untuk menghasilkan energi. Mereka telah menandatangani kesepakatan besar untuk memasok pusat data raksasa milik Google. Ini adalah proyek bernilai jutaan dolar yang baik bagi lingkungan. Sistem ini menggunakan sistem sirkulasi tertutup yang hampir tidak menggunakan air sama sekali. Panas bawah tanah yang sama yang mendorong ledakan energi di Nevada juga secara diam-diam mengurangi tekanan pada pasokan air di negara bagian itu. Beginilah tampilan negara bagian dengan pertumbuhan tercepat dari dalam. Jaringan listrik yang dibangun ulang dari awal untuk menggerakkan industri-industri yang 5 tahun lalu belum ada di sini. Sambil Nevada membangun infrastruktur fisiknya, negara bagian ini juga mengubah infrastruktur hukumnya. Selama 1 abad, Delaware mendominasi dunia korporasi Amerika. Jika Anda mendirikan perusahaan besar, Anda akan mendirikannya di sana. Tapi sekarang muncul gerakan baru, Dexit. Perusahaan-perusahaan mulai keluar. Ini adalah sebuah eksodus. Dan hanya ada satu tempat yang mereka tuju. Raksasa modal Ventura dan perusahaan publik seperti Fidelity National Financial, Roblox, dan AMC Networks meninggalkan Delaware dan memindahkan domisili hukum mereka ke Nevada. Kenapa terjadi pergeseran ini? Ya, pengadilan di Delaware semakin tidak dapat diprediksi. Mereka membatalkan paket gaji CEO yang sangat besar dan mempertanyakan independensi dewan direksi. Bagi para pendiri dan investor, ini adalah mimpi buruk. Tapi Nevada melihat peluang di situ, sebuah kesempatan untuk menyaingi negara bagian lain. Mereka membangun sistem yang mengembalikan kekuasaan ke tangan para pemilik. Direksi dilindungi dari tuntutan hukum, kecuali jika penipuan atau pelanggaran yang disengaja dapat dibuktikan. Ini adalah perisai hukum yang kuat untuk melindungi modal dari campur tangan berlebihan pengadilan. Undang-undang khusus Nevada sedang mengubah negara bagian itu menjadi tempat uji coba besar-besaran bagi bisnis baru. Mereka fokus pada hal-hal seperti pinjaman berbasis AI dan penjualan digital yang sangat aman. Bisnis memilih Nevada karena tidak ada pajak waralaba dan undang-undang privasinya sangat kuat. Namun bahan bakar utama untuk semua pertumbuhan ini adalah uang. Lebih spesifik lagi, uang modal Ventura. Karena Nevada tidak memiliki pajak penghasilan perusahaan, startup-startup ini bisa berkembang ke negara bagian lain tanpa terkena beban pajak negara bagian yang berat 2 kali. Ini menjadikan Nevada sebagai markas yang sempurna bagi perusahaan yang ingin berkembang dengan cepat. Sementara negara bagian seperti California memperdebatkan pajak baru untuk orang kaya, ketiadaan pajak penghasilan di Nevada menjadi magnet. Dalam 5 tahun terakhir, negara bagian ini telah menarik investasi swasta sebesar 500 juta dolar. Itu adalah uang yang mungkin akan tetap berada di California jika bukan karena pajak yang tinggi dan hambatan regulasi di sana. Pada tahun 2030, Nevada diperkirakan akan menjadi tuan rumah bagi 10.000 perusahaan baru, mengubah kerugian satu negara bagian menjadi pertumbuhan bagi negara bagian lain. Namun para pemain besar tidak hanya memindahkan kantor pusat mereka juga memindahkan seluruh tim mereka. Ketika Roblox memindahkan domisili hukumnya ke Nevada, hal itu memicu gelombang layanan pendukung. Firma hukum, akuntansi, dan perusahaan perekrutan pun ikut pindah. Nevada menjadi tempat uji coba, mendanai startup AI yang mungkin tidak akan pernah ada atau bertahan di pasar pesisir. Delaware membangun dominasinya selama lebih dari 1 abad. Nevada mengambil sebagian dari itu hanya dalam 5 tahun. Kecepatan itulah yang membuat Nevada berada di puncak grafik pertumbuhan. Dan ingat, jika Anda suka pembahasan mendalam tentang geografi seperti ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe. Dengan begitu, Anda bisa menjadi yang pertama tahu ketika Nevada menambah kota baru. Tapi ada satu tantangan dalam semua ini, yang bisa menghentikan negara bagian ini seketika, yaitu air. Inilah inti argumen yang selalu digunakan para kritikus. Nevada akan kehabisan air. Saat ini, Danau Mead berada di kapasitas sekitar 34%, dan status kekurangan air tingkat 1 sudah ditetapkan. Secara teori, Nevada seharusnya sudah kewalahan, tapi kenyataannya Nevada justru berkembang. Kenapa? Karena negara bagian ini memperlakukan air seperti aset keuangan.
Strategi ini adalah bagian penting dari kisah pertumbuhan Nevada, dan orang-orang di seluruh Amerika Serikat mulai memperhatikannya. Nevada telah menjadi pemimpin dunia dalam daur ulang air sistem tertutup. Hampir setiap galon air yang digunakan di dalam ruangan, seperti wastafel, pancuran, atau mesin pencuci piring, didaur ulang, diolah hingga memenuhi standar air minum dan dikembalikan ke Danau Mead. Ini membuat negara bagian mendapatkan kredit pengembalian. Untuk setiap galon yang mereka kembalikan, mereka mendapatkan 1 galon lagi. Hal ini menjadi kemenangan besar bagi Nevada. Bagian selatan Nevada menggunakan 48% lebih sedikit air per orang dibandingkan 20 tahun lalu, meskipun populasinya meningkat pesat. Pada dasarnya, mereka memperdagangkan air. Gurun ini mengubah salah satu tantangan terbesarnya menjadi keuntungan tersembunyi. Efisiensi ini tidak bisa ditandingi oleh negara bagian lain. Namun, jika sungai Colorado turun lebih cepat dari yang diperkirakan para insinyur, bahkan sistem ini pun bisa didorong hingga ke titik kritis. Dengan cadangan energi panas bumi yang belum dimanfaatkan di bawah tanah, geologi unik Nevada tidak hanya mendorong pertumbuhan. Ini adalah solusi bawaan untuk tantangan sumber daya paling berat di gurun. Perluasan yang cepat itu mendorong negara bagian tetangga untuk menghadapi tantangan mereka sendiri. Perluasan kawasan perkotaan Arizona berarti ribuan mil pipa baru, saluran listrik, dan jalan dengan biaya perawatan yang terus meningkat. Setiap mil jalan bebas hambatan baru di wilayah metropolitan Phoenix menelan biaya sekitar $20 juta untuk dibangun. Itu lebih dari 2 kali lipat dari apa yang biasanya Nevada keluarkan per mil untuk perluasan jalan raya di koridor yang pertumbuhannya lebih cepat. Biaya logistik untuk memindahkan air juga menjadi beban besar. Memompa air sejauh 336 mil menanjak dari sungai Colorado melalui proyek Central Arizona menghabiskan energi yang cukup untuk memberi daya pada 100.000 rumah. Pipa yang lebih pendek di Nevada hanya membutuhkan sebagian kecil dari energi tersebut. Di Kabupaten Pinell, Arizona, penipisan air tanah menyebabkan tanah itu sendiri turun beberapa inci setiap tahun, menyoroti kontras yang mencolok dengan Nevada, di mana penurunan akuifer jauh lebih kecil. Di sebelah timur, Utah sedang menghadapi hambatan geografis yang berbeda. Koridor sempit Wasatch Front, tempat tinggal 80% dari 3,55 juta penduduk negara bagian itu. Biaya perumahan di Salt Lake County rata-rata $1,5 juta, hampir 2 kali lipat dari biaya perumahan rata-rata di Nevada. Kabupaten dengan pertumbuhan tercepat di Nevada, lebih ke utara, kemacetan di Front Range Colorado menjebak 70% penduduknya, membuat biaya infrastruktur membengkak hingga $10 miliar untuk perluasan jalan tol di Ngarai. Itu kira-kira 3 kali lipat dari apa yang telah Nevada keluarkan untuk perbaikan jalan raya serupa di wilayah Reno dan Las Vegas. Bahkan Idaho menghadapi hutan yang rawan kebakaran dan pasokan air terbatas dari sungai Snake. Itu berarti perusahaan utilitasnya telah menggelontorkan sekitar $800 juta setiap tahun untuk infrastruktur jaringan listrik yang lebih luas dan ketahanan. Upaya mitigasi kebakaran hutan dan peningkatan jaringan listrik di Nevada sendiri telah menelan biaya kurang dari setengah jumlah tersebut. Setiap negara bagian yang pertumbuhan penduduknya kalah dari Nevada menerapkan sistem yang kaku yang membatasi mereka, sistem yang tidak bisa mereka ubah dengan cukup cepat. Nevada tidak memiliki warisan sistem lama, hanya kebebasan untuk bergerak cepat. Kode hukum Nevada juga mendorong ledakan bioteknologi. Negara bagian ini punya senjata rahasia besar untuk perusahaan yang banyak menggunakan laboratorium. Mereka tidak mengenakan pajak atas aset tidak berwujud. Di California, pendapatan besar yang dihasilkan dari paten dan formula rahasia dikenakan pajak penghasilan perusahaan yang tinggi. Tapi di Nevada, pendapatan itu dilindungi. Hasilnya, gelombang perusahaan berlomba membeli lahan luas untuk membangun laboratorium berteknologi tinggi jauh dari pengawasan ketat regulator pesisir. Si kuda hitam menang karena para pesaingnya tersedak oleh kesuksesan mereka sendiri. Semua ini dimulai pada tahun 2023 ketika para pembuat undang-undang California mulai memperdebatkan pajak kekayaan baru untuk mengatasi defisit anggaran. Mereka menargetkan kekayaan bersih para penduduk kaya bahkan setelah mereka meninggalkan negara bagian. Namun Nevada memberikan perlindungan yang bersifat konstitusional. Dokumen pendirian negara bagian tersebut secara efektif melarang pajak penghasilan pribadi, menjadikannya zona bebas bagi perusahaan-perusahaan besar. Kejutan sebenarnya terjadi ketika seorang miliarder memindahkan tempat tinggal hukumnya ke Incline Village. Dalam semalam, basis pajak satu county di California lenyap seluruhnya. Nevada menyerap kekayaan itu tanpa membangun satupun program sosial mahal untuk menariknya. Mereka hanya tidak ikut campur. Ini adalah keunggulan kompetitif yang tidak pernah diperkirakan oleh Undang-Undang Pajak California.
Tapi pajak kekayaan hanyalah salah satu gejala dari sebuah negara bagian yang sedang krisis. Keluarga kelas menengah dengan penghasilan ratusan ribu dolar terpaksa menghabiskan hampir setengah gaji mereka hanya untuk membayar sewa. Di San Diego dan Bay Area, harga rumah biasa sekarang sudah jauh di atas 1 juta dolar, dan itu pun masih perkiraan yang terlalu rendah. Sementara harga rumah median di Nevada hanya 200 ribu dolar satu dekade lalu. Hari ini, sebuah keluarga California bisa menjual bungalow sempit mereka seharga 1,1 juta dolar dan membeli rumah 2 kali lebih besar di Nevada seharga 500 ribu dolar. Itu adalah cek ekuitas sebesar 600 ribu dolar langsung masuk ke bank dan menunjukkan lonjakan kekayaan yang keluar dari California. Tidak heran orang-orang pindah. 47% dari semua pendatang baru di wilayah Las Vegas berasal dari California. Mereka membawa kekayaan, keterampilan, dan ambisi bersama mereka. Nevada tidak hanya menyambut mereka, tapi juga memberikan sistem pajak yang benar-benar baru untuk mereka manfaatkan. Tapi California sedang mengalami kemunduran dalam berbagai hal yang jarang benar-benar disadari orang. Kebakaran hutan kini menjadi bencana tahunan, memaksa evakuasi, menghancurkan rumah-rumah, dan meningkatkan biaya asuransi. Hal ini membuat asuransi hampir mustahil didapatkan oleh keluarga kelas menengah. Pemadaman listrik bergilir melanda pusat-pusat teknologi utama dan pusat kota, mengurangi produktivitas bisnis, dan membuat ekspansi menjadi beresiko. Selain masalah energi, California menghadapi labirin regulasi. Hukum lingkungan, ketenaga kerjaan, dan zonasi seringkali menyebabkan penundaan bertahun-tahun untuk proyek konstruksi dan infrastruktur, mencekik inovasi bahkan sebelum dimulai. Sekarang, perusahaan-perusahaan menghadapi paradoks. Apakah mereka tetap bertahan dan menanggung biaya overhead yang besar serta ketidakpastian? Atau mereka pergi dan berisiko kehilangan posisi pasar mereka? Banyak yang memilih opsi kedua. Pada saat yang sama, kekayaan dan talenta bergerak ke utara dan timur. Para insinyur paling cemerlang di Silicon Valley sedang mencari perumahan yang terjangkau, pajak yang lebih rendah, dan izin usaha yang lebih cepat. Hal-hal yang tak lagi bisa ditawarkan California secara konsisten. Kru produksi Hollywood pergi ke negara bagian yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih dapat diprediksi. Para pengusaha melarikan diri dari kombinasi pajak dan ketidakpastian pengadilan. Brain drain saja sudah menjadi gempa ekonomi yang sunyi yang hanya sedikit orang di luar negara bagian yang menyadarinya secara langsung. Tapi Anda tidak bisa mendatangkan 28.000 orang per tahun tanpa menimbulkan beberapa masalah. Nevada sedang mendatangkan kekayaan, tapi juga mendatangkan permintaan akan layanan yang nyaris tak bisa ditanggung oleh anggaran saat ini. Dan situasinya dengan cepat menjadi tidak terkendali. Distrik sekolah kewalahan. Clark County adalah yang kelima terbesar di negara ini dan sedang menghadapi kekurangan guru yang sangat besar. Di Las Vegas dan Reno, para pekerja layanan yang berpenghasilan $20 per jam mulai tidak mampu lagi membayar biaya hidup. Dampak limpahan dari California telah mendorong harga begitu tinggi sehingga orang-orang yang bekerja di kasino bahkan tidak mampu tinggal dalam radius 50 mil dari tempat kerja mereka. Ini adalah ancaman terbesar bagi pertumbuhan Nevada. Jika para pekerja kerah biru tidak mampu tinggal di sini, pusat teknologi dan logistik pada akhirnya akan kekurangan tenaga kerja. Negara bagian sedang berusaha membuka lahan federal untuk perumahan terjangkau, tetapi itu memerlukan undang-undang Kongres. Ini adalah perlombaan melawan waktu. Krisis perumahan terlihat jelas. Krisis layanan kesehatan tidak terlalu kelihatan. Saat ini Nevada sedang berada di tengah krisis tenaga kerja yang bisa melumpuhkan sebagian besar negara bagian lain. Saat ini Nevada tertinggal jauh di belakang rata-rata nasional dalam hal tenaga medis dan perlu merekrut ribuan tenaga kesehatan lagi pada tahun 2030 hanya untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus meningkat. Untuk mengatasi hal ini, Las Vegas tidak lagi hanya bertaruh pada kartu. Sekarang kota ini bertaruh pada riset klinis. Sebuah gedung pendidikan medis baru senilai $150 juta sedang dibangun di distrik medis Las Vegas. Tujuannya adalah mengubah distrik tersebut menjadi inkubator biosains, tempat di mana penelitian laboratorium menjadi pengobatan nyata dalam hitungan bulan, bukan tahun. Saat ini, Nevada menghasilkan sekitar $20 miliar setiap tahun dari sektor kesehatan, menjadikan sektor ini sebagai mesin pertumbuhan alami. Diperkirakan akan menghasilkan pendapatan sebesar $300 juta setiap tahun, menciptakan jalur karir yang stabil dan bergaji tinggi yang tidak bergantung pada berapa banyak orang yang duduk di meja blackjack. Selain sektor kesehatan, Nevada juga berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan yang disesuaikan dengan ekonomi barunya. Universitas Nevada bekerja sama dengan perusahaan energi terbarukan untuk melatih para insinyur, teknisi laboratorium, dan spesialis yang dapat langsung terjun ke sektor energi bersih yang sedang berkembang di negara bagian ini. Namun, bahkan keajaiban ekspansi Nevada pun memiliki batasnya.
Sistem daur ulang dan cadangan air Nevada memberinya sedikit kelonggaran, sebuah keuntungan yang tidak dimiliki negara bagian lain. Namun, Biro Reklamasi telah menyarankan pengurangan besar-besaran jatah air dari Sungai Colorado jika negara-negara bagian tidak segera mencapai kesepakatan. Dengan menerima pemotongan ini secara sukarela, Nevada memposisikan dirinya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, menantang pemerintah federal untuk memaksa pemotongan yang lebih besar lagi pada tetangganya seperti California dan Arizona. Jika Sungai Colorado terus menyusut, bahkan sistem loop tertutup pun tidak akan cukup. Pemotongan terus meningkat dan ini merupakan risiko pemadaman listrik. Jika permukaan air turun terlalu rendah, turbin di bendungan Hoover akan berhenti berputar, menghentikan pertumbuhannya seketika. Saat ini, Nevada pada dasarnya tinggal satu perubahan kebijakan atau satu musim dingin kering lagi sampai keajaiban itu berakhir. Jadi mereka tidak bisa menyia-nyiakan ruang maupun air dan berada di sebelah salah satu negara bagian terkaya yang oleh beberapa orang disebut Kalamerika. Nevada tidak bisa bergerak lambat. Pertumbuhan pesat negara bagian ini bergantung pada dua hal. California tetap bermasalah dan sungai itu tetap berair. Jika California suatu saat berhasil memperbaiki masalah perumahan dan pajaknya sendiri, arus masuk ke Nevada bisa langsung berhenti dalam semalam. Dan jika rekayasa teknis gagal menimbangi panasnya, gurun akan merebut kembali apa yang telah hilang. Namun di Mojave, ruang untuk salah nyaris tidak ada. Itu membuat pertumbuhan Nevada semakin luar biasa dan sekaligus semakin rapuh. Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu benar-benar membuat perbedaan. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di lain waktu di Mappack.